Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat ya? Masih semangat belajar? Wah, harus tetap semangat dong. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini siapa yang tidak masuk? Adakah? Alhamdulillah masuk semua ya, berarti semuanya sehat. Terus semangat belajar. Hari ini materi kita adalah tentang stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Ada yang sudah membaca? Sudah ya? Sudah sedikit banyak sudah membaca, alhamdulillah. Jadi materi kita hari ini erat kaitannya dengan materi kita di minggu lalu. Kita masih membahas tentang gejala sosial. Bedanya di mana? Gejala sosial yang minggu lalu kita bahas adalah terkait gejala sosial akibat perubahan sosial. Yang kita bahas ada yang terakhir ya, poin terakhir ya, ada kriminalitas dan penyimpangan seksual. Ada yang masih ingat apa itu kriminalitas? Oke, ya. Jadi kriminalitas merupakan suatu bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan masyarakat yang bersifat asosial, melanggar hukum serta undang-undang pidana ya. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya korupsi, penyalahgunaan narkoba, kejahatan dunia maya dan lain sebagainya. Masih banyak ya. Jadi ketika tingkah laku itu bertentangan dengan moral kemanusiaan, yaitu melanggar undang-undang, kejahatan yang jelas biasanya erat kaitannya dengan hukum, itu berarti merupakan suatu tindak kriminal. Terus yang kedua, penyimpangan seksual. Apa itu penyimpangan seksual? Materi kita sudah membahas materi ini minggu lalu. Penyimpangan seksual merupakan ya perilaku seksual yang tidak sewajarnya. Contohnya seperti homoseksual. Homoseksual itu biasanya menyukai laki-laki ya. Oke, terus yang kedua ada apa? Lesbian, ya juga. Lesbian itu perempuan menyukai perempuan. Terus ada lagi apa? Biseksual, pedofilia, incest, waria, dan lain sebagainya ya. Itu sudah kita bahas minggu lalu. Alhamdulillah anak-anak masih ingat ya? Masih ingat. Kita lanjutkan materi kita tentang gejala sosial akibat heterogenitas sosial. Sebelumnya Ibu ingin menyampaikan tujuan kita pada hari ini adalah diharapkan siswa mampu memahami stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial sebagai suatu bentuk gejala sosial akibat heterogenitas sosial. Tahu semua ya apa itu heterogenitas sosial ya? Iya dong, heterogenitas itu suatu keberagaman. Jadi Indonesia ini merupakan negara yang sangat beragam, mulai dari sukunya, profesinya, ras, budaya, dan lain sebagainya. Banyak ya? Oke, yang pertama kita akan bahas tentang diferensiasi sosial ya. Ada yang sudah pernah mendengar kata diferensiasi sosial? Atau sudah membacanya? Diferensiasi sosial merupakan suatu pengelompokan atau pembedaan masyarakat secara garis horizontal. Jadi di sini poinnya adalah membedakan, hanya berbeda atau mengelompokkan, tidak penggolongan secara kelas sosial. Berbeda ya. Jadi kalau diferensiasi adalah pengelompokan atau pembedaan masyarakat secara horizontal. Ada beberapa ciri-ciri diferensiasi sosial. Yang pertama ada ciri fisik. Yang kedua, ciri sosial, dan yang ketiga, ciri budaya. Nah, di sini ciri fisik biasanya kita bisa lihat dari ras, atau biasanya ras itu sesuatu yang identik dengan warna kulit biasanya ya. Atau yang lainnya, bentuk hidung, bentuk mata, bentuk rambut, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, selain ras kita bisa lihat dari suku Jawa, Sunda, Batak, dan lain sebagainya. Yang ketiga dari jenis kelamin. Terlihat ya, secara fisik terlihat seperti apa laki-laki dan seperti apa perempuan itu. Ciri yang ketiga adalah ciri budaya. Nah, ciri budaya ini biasanya erat kaitannya dengan nilai yang dianut dalam kehidupan. Itu akan menjadi suatu pedoman hidup, dan hal ini erat kaitannya dengan agama. Jadi ciri budaya ini kita bisa lihat dari agama atau kepercayaan
masyarakat atau kepercayaan seseorang ya. Jadi dari mulai suku, ras, jenis kelamin, profesi, dan agama itu mereka berbeda. Tidak ada yang menempati posisi lebih atas dan tidak ada yang menempati posisi di bawah. Mereka sama rata, mereka hanya berbeda atau different. Oke, lanjut. Jadi setelah diferensiasi sosial, kita akan membahas tentang stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merupakan suatu bentuk pembedaan atau penggolongan. Jadi di sini ada penggolongan ya, penggolongan kelas-kelas sosial di masyarakat secara garis vertikal, secara vertikal. Jadi kalau diferensiasi sosial itu secara horizontal, nah stratifikasi sosial ini secara vertikal. Jadi stratifikasi sosial ini erat kaitannya dengan penggolongan di masyarakat secara kelas sosial ya. Nah, dasar stratifikasi sosial dalam masyarakat disebabkan oleh adanya sesuatu yang dihargai lebih. Jadi sesuatu yang dianggap lebih sehingga menjadi tolak ukur dalam masyarakat. Nah, ini yang akhirnya membentuk suatu penggolongan kelas secara hierarki di masyarakat. Biasanya kan kelas sosial itu kan ada kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah ya. Bahkan ada yang membaginya lagi, kelas atas, kelas menengah atas, menengah bawah, dan kelas bawah ya, seperti itu ya. Oke, di sini ada beberapa dasar pembentukan stratifikasi sosial. Yang pertama, ada kekayaan. Jadi kekayaan ini biasanya dikaitkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi atau kekayaan. Kriterianya itu biasanya pendapatan atau upah. Jadi contohnya ketika mungkin orang yang memiliki penghasilan setiap bulan sebesar 5 juta rupiah dengan bulan, dan orang yang memiliki penghasilan sebesar 500.000 selama 1 bulan, masyarakat secara otomatis menempatkan orang yang memiliki penghasilan 5 juta itu ke dalam kelas atas. Dan yang memiliki penghasilan 500.000 itu akan menempati kelas menengah atau kelas bawah. Itu dari kekayaan, orang yang memiliki mobil dengan orang yang memiliki motor dan lain sebagainya. Yang kedua itu keturunan. Nah, keturunan ini biasanya ada dalam masyarakat feodal ya, anggota masyarakat yang memiliki keturunan dari keluarga raja atau kaum bangsawan, biasanya dia akan menempati lapisan di kelas atas ya, dia menempati kelas atas. Atau seperti di India yang masih menganut sistem kasta, ada 4 kasta ya, Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra ya. Jadi ketika dia adalah keturunan dari Brahmana, dia otomatis akan menempati kelas atas. Begitupun semakin ke bawah. Jadi yang ketiga ada kekuasaan. Kriteria kekuasaan biasanya berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menentukan kehendaknya terhadap orang lain, atau dia itu orang yang dikuasai oleh si orang yang memiliki kuasa, biasanya bos ya, atau pemilik-pemilik pabrik-pabrik, atau di dalam dunia perindustrian, seperti itu ya. Dasar pembentukan suatu stratifikasi sosial yang berikutnya adalah pendidikan. Jadi, dalam masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan dan pendidikan, biasanya orang yang memiliki keahlian atau profesi akan mendapatkan penghargaan yang lebih besar daripada orang-orang yang tidak memilikinya. Contohnya, mungkin orang yang lulusan dari fakultas kedokteran lalu dia menjadi dokter, berbeda dengan ketika dia yang bekerja tanpa menggunakan suatu ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi ketika menjadi dokter dia harus pintar, harus bersekolah kedokteran dahulu. Tidak sembarang orang bisa menjadi seorang dokter itu ya. Jadi beberapa dasar pembentukan stratifikasi sosial ada kekayaan, keturunan, kekuasaan, dan pendidikan. Baik, jadi setelah Ibu jelaskan tentang diferensiasi dan stratifikasi sosial, Ibu sudah membentuk kalian menjadi 3 kelompok. Di sini kalian akan mendiskusikan terkait tentang
Sifat-sifat stratifikasi sosial ada tertutup, terbuka, dan campuran. Masing-masing kelompok akan mendiskusikannya satu-satu, seperti apa bentuknya, contohnya, dan lain sebagainya. Silakan kalian diskusikan bersama-sama. Nanti masing-masing kelompok akan presentasi ke depannya. Ibu berikan waktu selama 15 menit untuk berdiskusi. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah bahwa stratifikasi sosial merupakan pembedaan atau penggolongan masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial secara vertikal, sedangkan diferensiasi sosial merupakan pengelompokan atau penggolongan masyarakat secara horizontal. Baik, tetap belajar, tetap semangat. Minggu depan kita akan membahas tentang masih terkait dengan gejala sosial akibat heterogenitas sosial, yaitu kesetaraan gender dan multidimensi identitas. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.